minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat online semua yang ada di rumah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dede Yusuf Ramadan, mahasiswa Universitas Kuningan dari program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah agama, yaitu materi kultum yang diampu oleh Bapak Imam Nur Soeharno MPD. Para hadirin dan hadirat online yang ada di rumah, yang insya Allah diberkahi oleh Allah, amin. Istilah mudik itu sudah tidak asing lagi didengar di telinga kita. Mudik biasanya dilaksanakan di hari Idul Fitri, gitu. Identiknya dengan Idul Fitri, ya Idul Adha itu hanya segelintir, tapi identik dengan Idul Fitri. Sebagian umat muslim mulai mudik atau pulang ke kampung halamannya menjelang Idul Fitri. Mudik adalah bagian dari safar atau berpergian jauh. Safar menjadi kebutuhan hidup manusia seperti safar mencari ilmu, safar mencari rezeki, safar mengunjungi kerabat, dan masih banyak lagi safar-safar yang lainnya. Terkait safar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, safar itu setengah dari azab atau siksa, karena jika seseorang dari kalian berpergian, itu terkurangi tidur, makan, dan minumnya. Apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan urusannya atau saat berpergian, hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Islam telah memberikan tuntunan atau fikih dalam bersafar termasuk mudik, agar selama dalam safar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, niat safar harus lillah. Agar aktivitas safar bernilai ibadah, sebelum safar pastikan niatnya harus lillah. Sesungguhnya setiap amal termasuk aktivitas safar tergantung akan niatnya. Yang kedua, sebelum berangkat meninggalkan rumah dianjurkan untuk salat 2 rakaat yang dilanjutkan dengan berdoa agar urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang melakukan safar itu hendaknya mengucapkan wada atau pamitan kepada keluarga, tetangga, dan teman. Tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya untuk meminta maaf dan untuk meminta didoakan selama di perjalanan agar selamat dan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Keempat, hendaknya orang yang akan melakukan safar mengembalikan barang titipan dan tanggungan yang ada padanya kepada pemiliknya, karena safar merupakan pekerjaan yang berpotensi terjadinya musibah. Yang kelima, hendaknya menyiapkan perbekalan yang cukup bersumber dari yang halal dan meninggalkan nafkah untuk orang yang wajib dinafkahi. Yang keenam, hendaknya orang yang akan bersafar itu mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi amir dalam safar. Yang ketujuh, hendaknya orang yang akan bersafar ketika meninggalkan rumah berdoa yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan, setan atau orang yang berwatak setan, atau tergelincir atau digelincirkan orang lain, atau berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedelapan, hendaklah orang yang akan bersafar itu bertakbir Allahu Akbar ketika melewati tempat yang tinggi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak bersafar, maka berilah aku nasihat." Beliau menjawab, "Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan mengucapkan takbir ketika melewati tempat yang tinggi." Hadis riwayat Tirmizi. Kesembilan, hendaklah memperbanyak doa di dalam safarnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan di dunia dan di akhirat, karena safar merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Kesepuluh, hendaklah ia memberitakan kabar akan kedatangannya sehingga tidak mengejutkan keluarganya. Dengan demikian, memperhatikan tuntunan safar, kita akan mendapatkan keberkahan, kemudahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dalam safar, termasuk di dalam perjalanan mudik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Memang rasa rindu itu pasti melanda dikarenakan perbedaan Lebaran tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka kita juga harus menjaga kesehatan. Tidak memungkinkan jika kita maksa mudik. Siapa tahu di dalam tubuh kita membawa virus corona, kan kita tidak tahu. Yang ada malah membahayakan keluarga yang ada di kampung. Wallahu a'lam ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran ungzur maqala wa ungzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.